Halo, halo. Hari ini kita akan membuat sate ayam. Sate ayam, dagingnya empuk, bumbunya harum, enak, meresap hingga ke dalam. Cocok untuk anak-anak, ya, untuk semua usia, karena ini adalah sate ayam yang tidak pedas. Oke? Oke, kita encerkan dulu. Ini adalah asam kandis yang nanti kita gunakan. Selanjutnya ini kita siapkan, ini adalah daging ayam bagian dada, seberat jumlahnya 400 gram ya, 400 gram. Ini kondisi setengah beku agar lebih mudah kita bentuk. Oke, ini kita potong-potong dengan ukuran sedikit lebih besar karena untuk konsumsi sendiri di rumah, jadi kita akan bentuk dengan besar ya. Ini kita sisihkan dulu daging ayamnya. Nah, selanjutnya setelah kita potong-potong, kita akan marinasi menggunakan kecap asin rendah sodium ya, sebanyak 3 sendok makan. Kemudian daging ayam ini kita aduk-aduk ya, hingga seluruh permukaan daging benar-benar merata. Setelah ini kita akan istirahatkan 30 menit. Oke, lanjut untuk bumbu ya, kita gunakan 4 bawang merah, 3 bawang putih, 2 butir kemiri ya, ini aja simple. Kemudian cabai merah besar yang sudah kita buang bijinya. Nah, ini nanti semua kita akan haluskan. Untuk bumbu tambahannya ada daun salam 3 lembar dan lengkuas. Lengkuasnya 5 cm boleh. Nah, ini dia tadi setelah kita encerkan ya pakai air panas. Ini adalah asam kandis. Seharusnya pakai jeruk nipis, tapi adanya di rumah asam kandis ya, kita pakai ini aja. Kalau ada asam jawa enggak masalah. Oke, ini semua bumbu yang akan kita haluskan. Kita akan blender ya. Bawang putih, bawang merah, kemudian cabai merah besar. Nah, cabai merah besar ini kita potong gini dulu biar lebih mudah. Oke, sekarang kita blender ya. Sebelumnya kita tambahkan air agar lebih mudah. Sekarang kita blender ya. Oke, bumbu sate, bumbu halusnya sudah selesai, ini dia ya. Oke, selanjutnya kita akan panaskan minyak. Kita akan tumis bumbu yang sudah kita blender. Nah, ini kita ratakan dulu agar permukaan wajan tidak lengket ya. Nah, ini minyak 5 sendok makan. Pertama kita masukkan dulu lengkuas yang telah kita geprek. Daun salam. Kemudian selanjutnya daun salam ya. Ini kita akan tumis hingga aroma dari lengkuas itu keluar dan aroma dari daun salam juga keluar, tercium harum. Ini kondisi apinya api kecil. Oke, kita aduk, jangan sampai gosong, tetap kita aduk. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halus yang tadi kita sudah persiapkan. Nah, setelah ini kita gedein, kita besarkan api ya. Ini kita semua kita gunain. Nanti kita akan tambahkan air. Nah, ini kita sudah besarkan api ya. Tetap kita aduk hingga benar-benar harum. Nah, ini sate ayam benar-benar enak banget, cocok untuk anak-anak, untuk orang tua, orang dewasa, pokoknya untuk semua usia. Selain anak bayi ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang tidak suka dengan terlalu pedas ya, ini cocok banget, rekomen. Oke, ini maksimal kita gunakan apinya karena kita sudah menambahkan air ya. Nah, ini nanti setelah mendidih kita akan masukkan daging ayam yang telah kita marinasi dengan kecap tadi. Oke, nah sekarang waktunya kita akan masukkan daging ayam. Nah ya, sudah meresap ke dalam.
si kecap tadi. Nah, selanjutnya ini kita akan kita tunggu sampai mendidih, kemudian selanjutnya kita tambahkan air asam kandis yang sudah kita encerkan dengan air panas. Nah, ini kita tunggu hingga permukaan bagian luar ayam itu matang dan menyusut, sedikit menyusut. Oke, sekarang tapi sebelumnya kita tambahkan lada putih bubuk dulu ya. Nah, ini mendidih, kemudian garam ya, sambil mendidih ya, kemudian kita aduk rata. Oke, ini tetap kita aduk ya agar berhasil ya kita bikin sate ayam ini. Jadi membuat atau memasak sate ayam yang benar adalah seperti ini ya. Nah, ini terlihat ya sudah mendidih, kemudian kita tambahkan air asam kandis. Oke, nah ini kita besarkan kembali api, pokoknya diatur aja sih sesuai dengan kondisi kompor dan wajan atau kuali teman-teman di rumah. Intinya jangan terlalu besar apinya, tetap konsisten. Ini Ini fungsinya untuk menjaga suhunya ini stabil. Nah, seperti ini sudah mendidih. Sekarang kita tambahkan gula pasir atau gula putih. Nah, kita aduk. Nah, ini kita pertahankan tetap mendidih, tapi kondisi apinya itu boleh sedang, boleh kecil, pokoknya disesuaikan ya. Oke, ini kita akan masak, kita tunggu hingga sedikit sedikit berkurang kuahnya, kemudian kita tambahkan kecap manis. Ya, sekarang kita tambahkan kecap manis. Ini kecap kental manis kedelai hitam. Kalau untuk merek kecap ini adalah mereknya Benteng. Kecap kental manis Benteng ya. Jadi total yang kita habiskan kalau diukur dengan sendok makan, kecap ini adalah kita coba dulu rasanya, baru ditambahkan ya. Ada 15 sendok makan ya, 15 sendok makan ini totalnya. Disesuaikan aja ya teman-teman ya, disesuaikan. Pokoknya kita harus rajin-rajin mengkoreksi rasanya sudah pas atau belum, atau kurang dengan lada putihnya kah. Apabila teman-teman ingin menambahkan cabai yang doyan dengan pedas ya, cabai ini cocoknya menggunakan cabai rawit hijau ya, cabai rawit hijau yang cocoknya nanti di blender bareng aja dengan bumbu halus yang tadi. Oke, nah ini sudah berkurang ya kuahnya. Kita nggak lama lagi kita akan angkat dan dinginkan ya, tapi sebelumnya kita aduk. Ini kondisi api tetap kecil. Oke, sekarang kita angkat dan dinginkan. Ini dia, ini kita akan tusuk. Oke, ini dia ya, kondisinya tidak terlalu dingin. Sekarang kita tusuk menggunakan tusukan sate. Ya, seperti ini. Ini puas banget makan sate ayamnya. Nanti kita akan panggang menggunakan oven listrik ya, agar tidak gosong. Jangan terlalu gosong. Karena kalau memanggang apapun terlalu gosong sampai keiteman begitu, itu sangat buruk untuk kesehatan ya. Jadi ini kita memang, kenapa kita harus masak dulu ayamnya, lebih aman. Nah, jadi kalau yang doyan sate, lebih baik cara memasaknya seperti ini. Kita rebus dulu atau kita matangkan dulu dan kita bumbuin ya, kemudian kita panggang. Terserah mau memanggangnya menggunakan arang ya. Oke, ini dia sate ayamnya sudah selesai kita tusuk
Ini boleh kita tambahkan seperti ini bumbunya, bumbu sisa yang tadi. Ini kental, harum, manis, sedikit pedas dari lada putih ya. Jadi ini cakep. Nah, ini aja dari 400, sebenarnya 400 gram lebih sedikit ya, 400 gram daging ayam bagian dada. Ini hanya jadinya berapa sih? 8 tusuk. Tapi gede-gede satenya. Nah, jadi kalau yang doyan sate silahkan dicoba resep ini, diikutin instruksinya, pasti berhasil dan jamin enak. Oke. Nah, sekarang selanjutnya ini kita akan panggang ya. Nah, cakep kan? Cerah. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam oven. Yang oven ini sebelumnya kita sudah panaskan ya, agar panasnya stabil. Ovennya pertama kita bikin maksimal, di sini maksimalnya 250 derajat Celcius. Nah, selama 30 menit setelah masuk yang akan kita panggang, entah ikan entah daging, kemudian kita turunkan ya. Level suhunya kita turunkan ke 100 atau 150. Karena saya nggak punya alat pengukurnya ya, ngikutin ini aja. Oke. Nah, ini kita oles lagi. Nah, tuh. Jadi ini yang hitam-hitam, ini bukan dagingnya yang gosong ya. Jadi bumbunya. Nah, kalau pada saat kita makan nanti tinggal kita potek, yang bagian hitamnya kita nggak boleh makan. Karena itu buruk untuk kesehatan. Apalagi kalau kita panggang menggunakan arang, kalau sempat arangnya itu nempel di daging, itu tidak direkomendasiin. Kurang, ya berdampak buruk lah. Oke. Nah, sekarang kita kembali masukkan ke dalam oven. Nah, ini yang terakhir. Kita masukin ke dalam oven. Segera setelah ini nanti kita akan angkat. Kita akan keluarkan. Ya. Kita tunggu. Nah, ini roman-romannya sudah matang tuh. Warnanya sudah coklat ketuaan. Enggak coklat juga sih ya. Oke, ini kita angkat ya. Nah, ini kita taburi tuh pakai daun bawang atau kucai. Nah, jadi sate ayam kita yang enak ini, resep masakan rumahan oleh Papi Kelly sudah jadi. Sate ayam, dagingnya empuk, bumbunya meresap sampai ke dalam. Kalau tulang kan nggak punya ya. Oke. Nah, cakep ya. Ini sate ayam rekomen untuk dicoba di rumah. Ya, kalau doyan pedas tinggal ditambahkan cabai rawit. Karena dengan resep seperti ini racikannya akurnya ke ke cabai rawit yang warna hijau. Nah, cakep. Jadi yang hitam-hitam dibuang pada saat makan, jangan ikut dimakan. Oke, terima kasih. Selamat mencoba sate ayam.